Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pemimpin sebuah yayasan Islam bisa dikatakan ulil amri? Karena pemimpin yayasan tersebut mengatakan ulil amrinya ya saya, jadi harus taat padanya. Barakallahu fikum. Ya, sebetulnya tidak 100% salah. Memang pemimpin di sebuah lembaga ya adalah waliul amr di lingkup lembaga tersebut, yayasan tersebut. Dan ketika dia memang sudah diakui sebagai pemimpin, maka dia punya hak-hak yang harus kita penuhi, yaitu menaati sesuai dengan jabatannya. Nah, kita tahu bahwasanya sebuah yayasan itu memiliki aturan ADART, yang mana dia juga harus terikat dengan ADART ini, karena dia bukan pemimpin dalam sebuah kerajaan yang bebas, tidak ada pasal-pasal yang membatasi lingkupnya barangkali ya. Bukan, ini adalah sebuah organisasi. Dia ketua dalam organisasi. Sehingga dia harus berjalan sesuai dengan aturan organisasi selama aturan organisasi itu adalah kesepakatan bersama yang tidak melanggar aturan syariat. Karena Nabi SAW mengatakan al-mu'minuna ala syurutihim. Orang-orang beriman itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati. Saya mau menjadi sekretaris di sini dalam yayasan ini, saya mau jadi ketua, saya mau jadi pembina, yang ini mau jadi pengawas, yang ini mau jadi bendahara, yang lain lagi menjadi divisi A, B, C dan seterusnya. Ini karena adanya aturan, karena adanya AD dan ART. Tentunya ketika mereka ini dari awal pendirian yayasan misalnya dikatakan, kalau yayasan ini sudah berjalan maka saya berkuasa mutlak di sini dan kalian semuanya harus taat kepada saya, niscaya tidak akan terdiri di yayasan itu, karena orang akan berpikir saya tidak tahu dia akan melaksanakan wewenangnya ini dengan batasan apa. Mungkin dia akan sewenang-wenang. Ketika saya tahu bahwasanya wewenang dia ini terbatasi dengan aturan, dan aturan itu adalah kesepakatan kita bersama untuk mencapai suatu kemaslahatan, maka saya siap bekerja sama. Tidak mengapa saya menjadi bawahan dan dia menjadi atasan. Toh seorang kepala yayasan, ketua yayasan, dia punya pertanggungjawaban juga. Dia harus mempertanggungjawabkan program-program yayasan kepada para pembinanya dan seterusnya. Sehingga ini juga harus difahami. Ya, betul, dia itu waliul amr, namun dia juga punya pertanggungjawaban kepada pembina yayasan. Dia harus jalankan sesuai dengan aturan yayasan, visi dan misinya, tujuannya apa. Dan divisi-divisi mana yang harus dia libatkan. Tidak boleh seorang ketua memotong kompas langsung mengambil kas dari yayasan tanpa persetujuan bendahara, atau mengambil alih tugas dan fungsi dari organ-organ yayasan yang lain. Maka ini namanya bukan yayasan, ini namanya saya tidak tahu apa namanya ya. Yang jelas tidak bisa seperti itu ya. Wallahu taala alam.